Saya percaya, ini saya menyatakannya dengan tegas. Saya percaya Kristen Protestan itu agama benar. Sejak reformasi Martin Luther, Protestan lahir, ini agama benar. Pertanyaan saya di sini, sejak kapan Protestantisme jadi agama? Jangan lihat Indonesia. Saya tidak omong dalam segi hukum sivil Indonesia ya, yang mengaku dalam KTP mu tidak. Saya omong dalam kebenaran teologis, biblis. Sejak kapan Protestantisme jadi agama? Kenapa? Karena yang pertama, ajaran agama dia harus punya kitab suci sendiri, artinya ajarannya sendiri. Protestan sebagai agama dia ambil kitab suci dari mana? Perjanjian barunya. Dari Katolik, Bapak Batar. Berarti bukan agama, karena agama dia harus mempunyai kitab sucinya sendiri. Pendeta-pendeta tolong beritahu kamu ambil kitab suci dari mana kalau kalian bilang kamu agama. Ada lagi, Batar. Setiap agama memiliki nama pemimpin ibadahnya sendiri-sendiri. Nah, sebelum sampai ke tadi kan yang pertama ajaran kan, kriteria pertama dari agama Yahudi maupun Yunani, mereka punya kriteria doktrinal, namanya ajaran. Mereka, bukankah dia mengajarkan sesuatu ajaran baru? Nah, itu kan agama mulai dari yang mengajar. Apa yang diajarkan? Pertanyaan saya, Protestantisme tahu Yesus Kristus dari siapa? Katolik. Protestantisme yang menggunakan 27 kitab perjanjian baru, mereka ambil dari mana? Katolik. Yang kedua, liturgis. Jackson, tunjukkan liturginya Protestantisme ada di kitab suci. Maaf, mereka bukan tidak punya pemilik kitab suci, mau ambil dari kitab suci bagaimana? Iya, betul juga ya. Ya, kan orang Yunani punya pemimpin yang mengorbankan di altar itu. Oke, tidak semua orang main korbankan sendiri. Orang Yahudi punya keimamatan fungsional atau keimamatan hierarkis untuk mempersembahkan korban keselamatan dan korban bakar. Punya liturgi, dan liturgi mereka punya hanya satu, dan mereka tidak bisa melakukan di sinagoga. Sinagoga itu lahir bukan dari awal. Sinagoga itu lahir ketika terjadi pembuangan Babilonia, ketika kehancuran bait suci tahun 580-an oleh Nebukadnezar. Maka mereka kehilangan di mana tempat adorasi. Maka lahirlah sinagoga. Sinagoga itu untuk omong tentang kitab suci perjanjian lama, bukan merayakan liturgi, ibadah dan adorasi sesungguhnya. Karena adorasi sesungguhnya harus terjadi di bait suci yang ada di Yerusalem. Romo, saya boleh bertanya sedikit? Ya, sekali. Tadi kan kriteria tentang agama itu kan tentunya dia memiliki kanon sendiri ya Romo, artinya kitab sendiri. Nah, pertanyaan saya, apakah Marcion yang memiliki kanon kitab sucinya kurang lebih di abad kedua, Romo, itu tahun 140 Masehi kalau nggak salah, apakah layak dikatakan sebagai agama, Romo? Kekristenan yang sejati dia harus ikut apa yang diajarkan oleh para rasul. Marcion mengikuti apa yang diajarkan oleh para rasul? Tidak sama sekali. Berarti bukan kekristenan. Kau bisa mengerti kenapa gereja bertekun dalam pengajaran Para rasul. dan gereja dalam Efesus 2 ayat 20 didirikan di atas dasar Para nabi dan para rasul. kalau begitu para pendeta di mana? Marcion ambil jalur dari mana pendirian agama itu? Kalau dia tidak sebut dia Kristen, ya sudah, jangan pakai Alkitab. Maksudnya seperti itu ya teman-teman dalam pengertian ini. Jadi Protestantisme, bukan Protestantisme, walaupun melekat dalam Protestan itu sendiri. Kalian mengatakan kalian punya agama dari dua kriteria saja, runtuh semua. Yang pertama, dia harus punya kitab suci sendiri. Dan yang kedua, dia harus punya skema struktur liturgis beribadah. Tetapi tunjukkanlah ibadah Protestantisme ada di dalam kitab suci.
Tapi untuk menunjukkan dalam kitab suci, mereka harus mengakui bahwa kitab suci mereka ambil dari mana. Ini jadi pertanyaan besar.